Oke, seperti yang kalian tahu 2024 kita akan melakukan sebuah pesta besar, yaitu pesta pemilu, pemilihan presiden, the next presiden Indonesia. Dan lo tahu sendiri bahwa gue merasa ya, mungkin lo juga merasa bahwa pilihan kita itu dipengaruhi oleh sosial media gitu. Dan sosial media itu bukan suatu sumber yang menurut gua kredibel, karena sosial media itu kalau misalnya belum ditemukan algoritma untuk membuat kita lebih netral, maka pilihan kita tuh akan sangat istilahnya terkhususkan gitu. Kita akan antara ekstrem kanan atau ekstrem kiri lah gitu intinya. Karena kalau di sosial media semakin lu suka dengan tanggapan atau dengan komentar atau dengan mungkin dengan marketingnya ekstrem kanan, maka lu akan semakin ke ekstrem kanan gitu. Sebaliknya, begitupun sebaliknya, ke ekstrem kiri akan semakin ke ekstrem kiri. Pokoknya sebelum ditemukan algoritma untuk membuat kita netral, itu sih kayaknya susah banget ya kalau kita memilih seorang pemimpin, the next leader, based on social media aja. Ya sangat-sangat bias lah itu. Nah, gua sendiri juga terpengaruh oleh social media gitu. Kalau misalnya beberapa calon, misalnya ada yang A, B, C, dan beberapa calon ada yang mengcounter calon yang lain gitu dan sebagainya. Pokoknya susah lah kalau lewat sosial media. Nah, di Twitter gue nemu satu video, dia tuh membagikan sebuah website namanya Bijak Memilih, dan website itu menurut gue keren. Kenapa? Karena di situ dia ngasih rekam jejak dari partai politik, bukan rekam jejak dari presidennya atau dari calonnya ya, tapi rekam jejak dari partai politik. Nah, kenapa partai politik yang diangkat gitu, yang dimunculkan sebagai pertimbangan atau sebagai informasi yang mereka sediakan? Karena banyak hal yang dilandasi oleh keputusan partai atau calon tuh, atau si calon legislatif atau calon presiden tuh ya mereka masih istilahnya masih ada di bawah partai politik. Gue juga nggak ngerti sih gimana, karena gue juga nggak begitu paham politik, tapi sedikit banyak partai politik lah yang mempengaruhi keputusan dari presiden kita atau dari calon legislatif kita dan sebagainya. Jadi yang diangkat adalah informasi dari rekam jejak si partai politiknya. Itu keren sih, keren. Mungkin langsung aja kita explore websitenya kayak gimana. Nah, nama websitenya adalah Bijak Memilih. Gue juga lupa Bijak Memilih apa website linknya. Jadi kita cari di Google ya. Bijak Memilih. Nah, gue udah buka sebenarnya. Jadi cari di Google aja. Nah, di sini ada bijakmemilih.id. Kita pilih yang ini. Nah, mari kita baca ya. Ini gue geser dulu ke sini ya. Jangan deh. Ke sini. Oke, mari kita explore ya. Pertama di sini ada di 2024 107 juta orang adalah orang muda. Ya, generasi kita lah, generasi milenial dan generasi Z mungkin milih itu di 2024. Jadi orang muda, karena targetnya adalah orang muda dan kita itu masih punya semangat untuk belajar. Maka website ini sangat berguna. Kita harus bisa mempertimbangkan pilihan kita itu based on data. Nice. Oke, sebagai mayoritas kita punya andil besar untuk menentukan masa depan. Oke, kita lihat lagi. Kenali track record partai. Nah, di sini track record partai. Partai politik memainkan peran besar dalam pemilu dan prosesnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami sikap dan latar belakang mereka yang membentuk kandidatnya. Jadi di sini enggak ditampilin
track record dari orangnya, tapi partainya. Nah, oke. Terus kenali kenali posisi partai terhadap isu. Ada banyak isu, kayak mungkin lu juga tahu misalnya dulu kita demo tentang RKHUP atau UU ITE atau Ciptaker, itu juga ada andil dari partai gitu. Partai yang setuju dengan pembuatan RKHUP atau UU ITE itu partai apa sih gitu. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya wah partai ini mendukung isu tersebut gitu, dan bisa ya udah kita bisa memutuskan apakah partai ini baik atau enggak. Terus ada kuisnya, bahkan wah keren, bagian dari gerakan bijak memilih, event volunteer, oke, partnership, jadi tuan rumah, bla bla bla. Oke, mari kita lihat satu isu, misalnya paling itu isu ibu kota negara. Oke, ada di sini beberapa kriteria, ada legalisasi ganja, ada pendidikan kesehatan reproduksi, kesetaraan sosial. Mungkin kita akan lihat yang dulu sangat diprotes oleh mahasiswa, yaitu mungkin IKN atau mari kita lihat ada nggak ya, RKHUP. Kayaknya RKHUP ya, kebebasan beragama di sini, informasi kesehatan seksual. Mungkin ini ya nanti. Udah, kita lihat dulu ibu kota negara. Kasus ibu kota negara. Nah di sini ada disclaimer-nya. Diklaimnya bahwa ini udah dari berbagai sumber dan diedit oleh para ahli. Oke, kita percaya aja dulu. Sikap partai masih dalam proses konfirmasi dari pihak partai. Oke. Dan metodologi riset, sumber data, disclaimer bisa baca di sini. Mari kita buka sebentar. Kita lihat. Oke, di sini bagaimana bijak memilih. Di sini ada bagaimana mereka membuat atau menentukan isu prioritas. Oke, di sini ada metode penelitiannya. Oke, keren. Oke, kita bisa baca terus partai politik. Oke, ideologi dan lain sebagainya. Menarik. Terus kita balik ke ibu kota negara. Baca detail isu. Di sini ada isunya. 75% ditargetkan tujuan ekoturism, bla bla bla. Tahun 2003, ini ada ininya, ada hyperlinknya juga, bisa ke sumber beritanya, keren. Jadi kita bisa cross check. Kemudian mengapa orang muda perlu peduli? Wah, menarik nih. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara tidak secara langsung menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada di Jakarta, seperti polusi, pengolahan limbah yang kurang efektif, belum lagi kemacetan yang makin parah. Oke, ternyata seperti itu. Dan lain sebagainya, kita baca. Nah, di sini ada sikap partai terhadap UU IKN. Kita lihat yang setuju Golkar, PDIP, Gerindra dan lain sebagainya. Mungkin di sini ada, ini juga nih ada beritanya di sini. IKN, Jokowi, bla bla. Mungkin di Golkar juga ada. Enggak, ini sama ya. Sama linknya. Oke. Terus tidak setuju PKS. Oke, kenapa tidak setuju? Kita bisa baca mungkin. Oh, di sini tidak bisa dibuka. Oke, nggak apa-apa. Menentukan konten yang kurang sesuai, tulis feedback, kita bisa ngasih feedback dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa beberapa kita bisa lihat partai yang setuju, partai yang nggak setuju, dan ini juga bisa menentukan kita memutuskan pilihan kita gitu. Jika misalnya calon leader, the next leader kita itu ternyata paling banyak diusung oleh partai-partai yang setuju dengan IKN, ya bukan pasti sih, mungkin kemungkinan besar kebijakan yang dibuat oleh the next leader akan mengacu pada akan mendukung terhadap isu UU IKN ini gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu pertimbangan kita. Oke, nice. Terus ada partai, kenali track record. Oke, di sini kita bisa lihat, pelajari profilnya. Coba kita lihat misalnya PDIP. Oke, disclaimer. Ya, terus di sini ada datanya, ada angkanya, gokil. Profil partai, kursi DPR saat ini 128/575 atau 22,3%. Oke. Gender bacalek, bakal calon legislatif. Oke, lebih banyak laki-laki, generasi bacalek. Oke. Ternyata paling banyak 51-60 tahun. Wah, oke, bakal calon legislatif ternyata banyak yang tua-tua ya. Terus top 3 perolehan suara di Jawa Timur paling banyak, di Jawa Tengah dan di
DIY atau Jogja. Oke, paling banyak ternyata di DIY. Ya, karena ya itulah mungkin Jokowi karena ini ya. UGM, lulusan UGM. Partai Demokrat bla bla bla, di sini ada intinya, ada ideologinya. Nah, di sini yang menurut gua keren ternyata ini, nggak tahu ya apakah ini emang konsep dari pemisahan kiri kanan gitu. Tapi kita lihat bahwa kalau sebelah kanan itu berbasis Islam, sebelah kiri berbasis Pancasila. Gue baru tahu. Ya gue nggak ngerti sebenarnya ekstrem kiri ekstrem kanan apa sih, pokoknya intinya pasti beda gitu, beda ideologi. Cuma ya gue juga pemula dalam politik, jadi sama-sama belajar. Jadi kayak yang kanan berbasis Islam, semakin kanan semakin Islam, yang kiri semakin Pancasila. Gue nggak tahu apakah menjauhi Islam atau enggak, tapi semakin Pancasila lah. Progresif, oke, ternyata terus pasar diregulasi, oke. Pasar bebas, pasar diregulasi. Oke, kalau lu nggak ngerti di sini juga ada ininya, ada penjelasannya. Pasar lebih besar untuk negara itu namanya diregulasi. Pasar lebih besar untuk sektor swasta itu pasar bebas. Oke. Jadi kalau kita lihat PDIP itu lebih ke pasar yang lebih besar untuk negara. Jadi mungkin nggak tahu gue juga ya, mungkin pajaknya tinggi atau gimana, gue nggak tahu. Pokoknya lebih ke pasar untuk negara. Oh mungkin untuk fokus untuk BUMN atau pokoknya perusahaan-perusahaan negara dan lain sebagainya. Kayaknya mungkin tokoh partai ada Ibu Mega, ada Pak Jokowi dan lain sebagainya. Ada di sini fakta unik, oke, rekam jejak. Di sini ada rekam jejaknya. Sikap partai terhadap UU Ciptaker, KUHP, RUU KPK. Nah ini RUU KPK setuju dulu kan kita memprotes dong pembuatan atau revisi UU KPK gitu. Tapi setuju gitu PDIP. ITE belum ada kepastian, oke, setuju netral, oke. Terus kita lihat lagi suap dan gratifikasi. Oke, di sini ada informasi tentang suap dan gratifikasi atau kasus-kasus suap lah, ya, korupsi dan lain sebagainya. Kasus terbesarnya adalah total keseluruhan ada 66 kasus. Dan uang yang dikorupsi atau disuap atau digratifikasi itu ada 311 miliar. Dan paling besar ada 55 miliar dari iuran SKPD, rotasi bla bla bla, PLTU 2 Cirebon dan denda 66 miliar. Wow, keren. Tersangkanya ini mungkin Bupati Cirebon, mantan. Terus di sini ada kerugian negara. Suapnya ini dan kerugiannya ini. Oke. Kasus terbesar kerugian keuangan negara. Oke. Terus kita lihat nih narapidana yang dicalonkan di 2024. Kita lihat ada Amin Nasution, DPR RI Sumatera Barat dan lain sebagainya. Nah itu kan bisa kita gunakan untuk pertimbangan gitu. Wah nice emang. Dan ya segitu informasi. Menurut gue ini cukup keren sih. Keren untuk kita sebagai anak muda yang emang haus dengan data. Kita nggak bisa lagi percaya begitu aja dengan katanya gitu. Semua harus berbasiskan fakta. Dan website ini mungkin bisa jadi starter pack gitu, bisa jadi langkah awal, stepping stone untuk untuk membuat kita lebih bijak dalam memilih. Iya, websitenya bijak memilih. Oke, itu aja sih yang pengen gue share ke lu. Di sini juga ada pemilu 101 by the way. Katanya ini sebuah crash course singkat untuk lebih memahami pemilu, lembaga negara, dan partai politik menjelang pemilu 2024. Ya, lu baca bisa lah. Ada partai politik apa, lalala, banyak lu baca. Enak lah pokoknya ini kayaknya. Website keren lah menurut gue. Oke, itu aja yang pengen gue share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.